Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Tokyo Metropolitan Magic Technical School chapter kedua, atau sering dikenal juga sebagai Jujutsu Kaisen Zero, di mana dalam chapter kali ini cerita akan terfokus pada misi yang diterima oleh Yuta dan Toge, sekaligus menjelaskan tentang Gojo, para petinggi Jujutsu, serta guru Yuta selain Gojo. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan Jujutsu Kaisen Zero chapter kedua yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, cerita di chapter ini dibuka dengan adegan Gojo yang bertemu dengan para petinggi, di mana saat Gojo bertemu dengan para petinggi Jujutsu, sempat dijelaskan bahwa para petinggi sudah mengetahui kalau kutukan Rika sudah keluar dengan wujud sempurna selama 422 detik. Nah, yang jadi pertanyaan, dari manakah para petinggi ini mengetahui informasi tersebut? Mungkinkah mereka sudah mengetahuinya dari Gojo? Tapi kalau kita melihat sikap dan perkataan Gojo di sini, sepertinya dia bukanlah orang yang akan memberikan informasi tersebut kepada para petinggi. Lalu bila bukan dari Gojo, dari manakah para petinggi mendapatkan informasi tersebut? Mungkinkah para petinggi memiliki seseorang atau bahkan memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk mengawasi pergerakan semua penyihir Jujutsu? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kedua, menurut salah satu perkataan Gojo saat pertemuan ini diadakan, dia dan juga para petinggi belum mengetahui bagaimana dan mengapa kutukan dari seorang gadis yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan penyihir Jujutsu bisa memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan salah satu petinggi sempat menjelaskan kalau kutukan Rika dapat menghancurkan satu kota penuh dengan sangat mudah. Nah, bila perkataan salah satu petinggi ini bukan hanya sebuah perumpamaan, maka bisa kita katakan bahwa kutukan Rika memiliki kekuatan atau paling tidak memiliki semacam teknik kutukan dengan jangkauan yang lebih luas dari teknik dismantle dan cleave milik Sukuna yang pernah diperlihatkan di chapter 119. Hal menarik ketiga, sebelum pertemuan berakhir, para petinggi sempat mengatakan kalau mereka hanya menahan atau menunda hukuman eksekusi untuk Yuta Okkotsu. Dan mendengar hal ini, Gojo pun langsung berkata kalau dia akan berada di pihak Okkotsu saat para petinggi memutuskan untuk mengeksekusi Yuta. Dan perlu diketahui bahwa pada saat Gojo mengatakan hal ini, Gojo benar-benar memasang wajah serius. Hal menarik keempat, entah apa alasannya, sebelum Gojo bertemu dengan murid-muridnya, Bang Gege sempat menggambarkan detail Gojo yang sedang melepas kacamata hitam dan menggantinya dengan perban atau penutup mata. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, mengapa Bang Gege sampai menggambarkan detail kecil seperti ini hingga 2 panel? Ya, jujur kami sendiri belum menemukan jawaban yang sudah dikonfirmasi oleh sang autor. Tapi setelah kami telusuri di beberapa sumber, ada kemungkinan kalau Bang Gege melakukan hal ini karena dia ingin menunjukkan bahwa Gojo menggunakan seluruh inderanya saat dalam pertemuan. Dan ini berarti kalau Gojo merasa terancam dalam pertemuan tersebut, hingga membuatnya harus menggunakan seluruh indera miliknya dalam pertemuan tersebut. Hal menarik kelima, saat Gojo sampai di SMA Jujutsu, terlihat dengan jelas kalau pada saat itu Yuta sedang berlatih menggunakan senjata terkutuk dengan Maki. Ya, orang yang mengajari Yuta dalam menggunakan senjata terkutuk adalah Maki. Karena itulah bisa kita katakan kalau Maki adalah guru Yuta selain Gojo. Tapi perlu diketahui bahwa orang yang memberikan saran agar Yuta berlatih untuk menggunakan senjata terkutuk adalah Gojo, di mana hal ini sudah dijelaskan lewat sebuah flashback. Lalu mengapa Gojo menyarankan agar Yuta menggunakan senjata terkutuk? Menurut Gojo, dengan semacam perantara seperti misalnya senjata terkutuk, seorang penyihir Jujutsu dapat menstabilkan atau mengontrol kekuatan kutukan dengan lebih mudah. Karena itulah Gojo memberikan sebuah katana kepada Yuta dan menyarankan Yuta untuk menggunakan katana tersebut sebagai perantara kekuatan kutukan yang bersumber dari kutukan Rika. Panda menanyakan ukuran dalam tanda kutip masa depan milik Maki kepada Yuta.
Dan setelah Yuta menjawab ukuran masa depan Maki adalah normal, Panda kemudian memberikan tanda kepada Maki bahwa kau memiliki kesempatan. Nah, maksudnya di sini Panda merasa bahwa Yuta adalah cowok normal yang masih tertarik dengan masa depan. Dan Panda memberikan sinyal bahwa kau memiliki kesempatan, menandakan bahwa Maki masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan Yuta, karena Yuta masih tertarik dengan masa depan Maki. Hal menarik ketujuh, Gojo memberikan misi kepada Yuta serta Toge. Dan uniknya di sini, misi yang diberikan kepada mereka berdua sebenarnya merupakan sebuah misi yang bisa diselesaikan seorang diri oleh Toge. Di mana pada saat itu Toge sendiri adalah satu-satunya penyihir Jujutsu tingkat 2 di kelas 1 SMA Jujutsu. Lalu mengapa Gojo memerintahkan Yuta untuk ikut dalam misi yang seharusnya bisa diselesaikan oleh Toge seorang diri? Ya, tentu saja agar Yuta dapat mempelajari cara menggunakan teknik kutukan untuk mengalahkan kutukan. Di mana teknik kutukan yang dimiliki oleh setiap penyihir Jujutsu biasanya memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari yang lain. Hal menarik, sebelum Yuta dan Toge menjalankan misi, Gojo sempat berkata, "Aku minta maaf karena aku tidak bisa mengawasimu kali ini. Tapi misi kali ini adalah sebuah misi yang bisa diselesaikan oleh Toge seorang diri. Jadi kamu bisa bersantai. Kau hanya perlu mengkhawatirkan satu hal. Jangan biarkan Rika keluar. Tidak ada jaminan kau akan cukup beruntung seperti kejadian sebelumnya. Cukup gunakan kekuatan Rika dengan jumlah yang bisa kau kendalikan dengan pedangmu. Jika dia keluar dengan kekuatan penuh lagi, kau dan aku akan terbunuh." Nah, bila kita pahami perkataan Gojo, atau tepatnya kalimat terakhir Gojo di sini, dia cuma menjelaskan bahwa dia dan Yuta akan terbunuh jika Rika keluar dengan kekuatan penuh, tanpa menjelaskan siapa yang akan membunuh mereka berdua. Karena itulah banyak fans yang bertanya-tanya, siapakah yang akan membunuh Gojo dan Yuta jika Yuta memanggil Rika dengan wujud sempurna? Mungkinkah mereka berdua akan terbunuh karena Gojo harus bertarung melawan Rika dengan kekuatan penuh? Ya, hal ini memang terdengar cukup masuk akal. Tapi menurut kami, hal ini tidak akan terjadi. Mengapa bisa demikian? Tentu saja karena sampai sejauh ini, alasan Rika muncul dan bertarung hanya untuk melindungi Yuta. Dan faktanya, sama sekali belum pernah diperlihatkan kalau Rika menyerang orang lain yang tidak mengancam Yuta. Lalu sebenarnya siapakah yang akan membunuh mereka berdua? Ya, jawaban yang cukup masuk akal bagi kami adalah para petinggi Jujutsu, di mana hal ini didukung dengan dua alasan. Pertama, saat Gojo bertemu dengan para petinggi, salah satu dari petinggi Jujutsu sempat menjelaskan bahwa mereka hanya menahan atau menunda hukuman eksekusi Yuta. Dan ini berarti kalau mereka masih memiliki niatan untuk mengeksekusi Yuta. Alasan kedua, karena di akhir pertemuan tersebut, Gojo sempat berkata bahwa dia akan berpihak kepada Yuta jika para petinggi akan mengeksekusi Yuta. Nah, bila hal ini memang benar, maka bisa kita katakan bahwa para petinggi Jujutsu sudah mengetahui cara untuk mengalahkan Gojo, atau bahkan mereka memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk melawan penyihir Jujutsu sekelas Gojo. Ingat, melawan petinggi Jujutsu sama halnya dengan berhadapan dengan seluruh penyihir Jujutsu. Lalu bila memang benar para petinggi memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk mengalahkan Gojo, mengapa mereka tidak mengancam Gojo dengan hal ini agar Gojo mau menerima semua keputusan mereka? Ya, tentu saja karena Gojo sendiri adalah orang yang lebih memilih untuk melawan daripada harus menerima sesuatu yang tidak dia sukai. Dan para petinggi terpaksa harus menerima usulan Gojo karena mereka masih membutuhkan Gojo. Atau dengan kata lain, mereka tidak ingin kehilangan penyihir Jujutsu sekelas Gojo. Tapi perlu diingat kalau hal ini hanyalah opini pribadi kami. Dan bila teman-teman punya opini atau pendapat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik ke-9, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Gojo, Toge benar-benar mampu mengalahkan kutukan yang seharusnya dia lawan dalam misi bersama dengan Yuta. Tapi anehnya, setelah kutukan tersebut dikalahkan, barir yang menutupi tempat kejadian tidak terbuka. Dan di saat itulah muncul kutukan yang setara dengan kutukan tingkat 1, hingga membuat mereka berdua kewalahan.
Untung saja setelah Yuta memberanikan diri untuk membantu Toge, mereka berdua berhasil mengalahkan kutukan tersebut. Dan usut punya usut, orang yang sudah memanggil kutukan tersebut adalah Geto Suguru atau mantan teman dekat dari Gojo Satoru. Hal menarik ke-10, Toge sudah memiliki teknik kutukan sejak dia lahir. Jadi bisa kita bayangkan sekelam apa masa lalu dari Toge Inumaki. Karena saat dia kecil, dia pasti sering mengaktifkan kutukan ke banyak orang tanpa dia sengaja. Dimana menurut Panda, karena hal inilah Toge sangat peduli dengan Yuta yang memiliki nasib yang serupa dengan Toge. Sekian dari kami, and see ya.